Yuk. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini siapa yang sudah berangkat anak-anak? Alhamdulillah. Yuk. Ayo pimpin doa ketua kelas desa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu harap kalian berdiri. Ada yang tahu cerpen itu? Cerpen adalah cerita pendek. Ya, taruhkan. Nah, di sini yang itu. Tuh, Ibu menggunakan kurikulum berbasis cinta. Seperti apa? Cintaku kepadamu anak-anakku. Iya, ya. Terus lanjut. Materi ajar itu ada 3 kriteria. Yang pertama pengertian cerpen. Yang kedua unsur-unsur cerpen. Yang ketiga contoh cerpen. Dan kita lanjut lagi. Ibu berharap tujuannya kalian memahami apa pengertian cerpen ya. Kemudian kalian ibu harap juga memahami unsur-unsur daripada cerpen tersebut. Lanjut. Tuh, nanti ibu ceramah tentang materi cerpen. Sesudah itu kalian ditugaskan untuk berdiskusi. Tuh, unsurnya itu ada 7. Ya, itu contohnya cerpen. Contoh cerpen itu contohnya ibu ambil Jejak Surga. Karena apa? Karena kita semua agar bisa masuk surga.
Lima. Kita lanjut lagi. Tuh, biasanya ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh utamanya juga. Selanjutnya, tuh, terima kasih sudah perhatikan materi dari Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk kita menggugah semangat kita, ya. Kita yel-yel dulu. Yel-yel MTS guru salam kita, ya, agar semakin jaya. Ayo, yel-yelnya jangan lupa ya. Nanti kalau Ibu ngomong siapa kita, kalian menjawab MTS guru salam. Terus yang ketiga, Ibu tanya siapa kita, MTS guru salam satu Sriwani. NKRI Pancasila. MTS guru salam tepuk tangan. Bisa ya? Bisa ya? Ayo kita yel-yel. Tegak ya, biar semangat ya. Tegak sebentar. Karena kita mau tepuk tangan, mau ini ya. Sudah siap? Siapa kita? Siapa kita? MTS guru salam tepuk dada. Mari kita lakukan MTS guru salam bersama-sama kita tepuk dada. MTS guru salam tepuk tangan. MTS guru salam tepuk tangan. Mari kita lakukan MTS guru salam bersama-sama kita tepuk tangan. MTS guru salam injak bumi. MTS guru salam injak bumi. Mari kita lakukan MTS guru salam bersama-sama kita injak bumi. MTS guru salam semuanya. MTS guru salam semuanya. Oke, kembali, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ya. Materinya kita ambil cerpen. Tuh. Kalian ingin mencatat atau Ibu bagikan materinya secara fotokopi? Ya. Oke, siap. Tiga kelompok ya, ini materinya ya. Sudah Ibu bagikan materi, kalian yang siap membaca, siapa ayo? Yang siap membacanya, Mas sedikit ya. Yang siap membacanya. Yang siap membaca ya, saya siapa? Anak MTS bukan pinter-pinter, nggak harus itu. Nanti gantian. Oh, kelompok satu. Nah, kelompok satu. Kelompok satu pengertian cerpen. Ayo baca. Pengertian cerpen menurut cerpen adalah cerita pendek yang isinya biasa seorang berasa cerita dan fokus pada satu topik atau tentang kesenangannya. Bisa dapat diselesaikan dalam sekali baca. Buat cerpen ini cerpen adalah cerita pendek. Lanjut. Kelompok dua.
berunsur fungsi. Satu, unsur interaksi adalah unsur-unsur yang membangun data dari dalam data itu sendiri. Berikut adalah penjelasan lebih detail Sudah, lanjut. Contohnya boleh dibaca sedikit saja ya. Yang siap baca contohnya kelompok 3. Contoh capaian tertera 12 mengawali dan dari penerbit PT Dalam Media Pustaka sama karya Asmadia. Ya, terima kasih sudah membaca. Nah, sekarang ya, Ibu jelaskan kembali. Cerpen itu merupakan cerita pendek ya, yang sekali baca habis. Nah, di situ ada ciri-cirinya. Yang pertama apa itu? Tema. Tema itu adalah ide pokok dari cerita tersebut atau inti ceritanya ya. Terus yang kedua apa? Tokoh itu ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh yang antagonis itu tokoh yang jahat. Ya, tokoh protagonis itu tokoh yang baik seperti kalian ya. Baik hati dan tidak sombong. Terus selanjutnya apa lagi ciri-cirinya? Alur itu cerita apa? Yang terletak di tempatnya di mana? Ya, alur ceritanya maaf ya, cerita itu ringkasan ya. Jadi yang ketiga latar tempat. Terus yang kelima sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya letak mengarang. Letak pengarang itu terletak di antara apa? Menggunakan kata aku, dia dan mereka. Maka berarti orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa itu biasanya kita menggunakan majas ya. Bisa majas hiperbola, majas personifikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang B, amanat. Amanat itu apa? Pesan moral yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, terus yang terakhir itu adalah contoh cerpen. Contoh cerpen di situ adalah kita ambil jejak surga. Karangan siapa? Asma. Sekarang ini ya, dari yang Ibu jelaskan kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada, kalian membaca cerpen. Nah ini, cerpennya dibaca. Dalam. Baca dulu dalam hati 10 menit. Lebih juga boleh. Yang penting kita waktunya cukup.
dia harus mencari materi ibu karena sudah kalinya melakukan buana. Tapi belum juga menemukan sesuatu yang lainnya. Bahwa Ken mengalami pas-pasan yang berat karena diisi pakaian kotor di tempat sesuai jaya. Lalu mengenakan katanya sedikit kemudian. Sementara pandangannya lepas melayani lalu lalang orang yang melintas. Lalu keduanya jejak, memburu jejak surga yang dirindukan. Jangan berhenti seperti tak punya orang tua Ken. Dia berdiri buka hati yang menyedihmu. Bisakah papa rasakan? Suara papa sudah sendiri keberangkatannya. Tak perlu juga lelaki itu memahami apa yang dirasakan oleh sendiri. Ini ia bilang ia bukan tak merasa punya orang tua. Tentu saja ia tak pernah merasa memiliki ibu. Mama ada, perempuan yang dinikahi papa hanya menjadi bagian anak-anak kandungnya sendiri. Kepada Rita dan Nina, Mama Adia selalu berinteraksi peduli dengan apa yang dimakan dan dipakai oleh kedua anak gadisnya. Peduli apakah mereka belajar atau tidak, ikut les atau tidak, mengapa sangat tidak. Sedangkan Ken, gadis yang sudah 2 tahun ini menyampaikan kerudung memberi kandungnya. Mama Adia selalu tak punya ibu, tapi misalnya tak punya begitu kepedulian. Pernah dia bertanya pada papa tentang ibu yang lagi berada. Kita papa katanya, tapi laki-laki itu tak menjawab. Ia hanya mempunyai kemana. Seolah masa lalu dengan ibu dan sesuatu yang tak diterima, seperti mereka yang harus disembunyikan. Berhentilah bertanya tentang ibumu Ken. Papa tak ingin kamu sedih memikirkan perempuan macam apa dia. Seperti apa ibu yang dibutuhkan ketika sejerat yang didengarnya dari papa dan orang-orang mengenai ini. Hanya Dina, perempuan berusia setengah abad beribu yang berkata lain dan kedua. Ibumu cantik yang cuma cantik, dia baik, perempuan itu tertawa. Bibirnya yang lembut dan mengusir terbuka lebar. Tangannya mengusir daging dan membalikkan kepalanya di perempuan itu. Dina sudah berada di rumah besar itu jauh sebelum dua perempuan tua yang menyaksikan saudara ibunya di bawah. Kenapa ibu pergi? Itu adalah pertanyaan lain yang tak perlu dijawab. Hanya matanya yang berkejam mengalihkan air yang tak putus kecuali yang mengalihkan pembicaraan lain. Dan melewati waktu bertahun-tahun hari-hari yang panjang penyimpanan hidup. Ketika dengan 18 usianya lepas kelulusan SLTA, Ken memutuskan untuk mencari jejak ibu. Meski harus berhadapan dengan kemarahan papa dan sudah, Mama Adia sebaliknya. Untuk pertama kali dia mendukung penuh keinginan Ken. Sehingga cerah saat meminta papa membiarkan Ken pergi. Ialah Pak, Ken harus belajar untuk menghadapi kenyataan. Itu memang tak selalu baik. Ken tak terlalu mengerti arti kami. Meski bacanya menciumnya dan pernah mensinya, barangkali mencari kehidupan sesuatu kesalahan. Tapi keadaan itu, Ken tak kuat lagi menghadapinya. Ia ingin bertemu, bahkan melihat dari jauh rasanya itu. Tapi ia harus tahu seperti apa perempuan yang memutus dia kepada dirinya. Dari Bandung, Ken memulai perburuannya ke Jakarta. Bina bilang, kesanalah ibunya pergi. Setelah keluar dari rumah besar itu, sekali lagi wanita tua itu tak mengatakan apapun yang menjelaskan alasan kepergian ibunya. Ia cuma punya nama, Aningsih, dan sedikit deskripsi dari ibumu punya kaki larat, agak besar di dalamnya. Ken, tahunnya berubah dari begitu kecil. Kamu bahkan sudah lebih tinggi dari dia. Lanjut kelompok 2. Pada keras ya.
Lanjut ke logika. Mana halamannya tadi? Sudah ya, sudah selesai. Nah, lanjutkan. Nah, setelah kalian membaca cerpen jejak surga tersebut, siapa tokoh-tokohnya? Ini. Oke, terus siapa lagi? Papa, terus iya, terus Bibi sama Pipi. Tokoh utamanya siapa? Oke, iya, betul ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kira-kira dari materi cerpen sama contohnya ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas. Sekarang kamu maunya soal apa? Soal uraian atau ABC? Uraian ya? Uraian. Sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Ibu bagikan soal-soalnya. Soalnya sudah ada. Sudah ada soalnya. Siap. Ini sudah lanjut. Nih, ya, tuh.
jawab 5 menit. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tuh. Kasih soal ya. Yang mau tulis tangan boleh. Soal nomor 1. Tulis ya, biar lebih jelas tulis. Nomor 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cerpen menurut KBBI? Nomor 1. Apa yang dimaksud? Ayo, apa yang dimaksud? Cerpen. Boleh ke KBBI atau itu ya, PT Berapa. Terus nomor 2. Sebutkan unsur-unsur cerpen. Sudah? Nomor 3. Siapa tokoh dalam cerpen? Tak apa-apa, tak beda. Disebutkan berapa? Disebutkan berapa? 3 minimal. Tokohnya disebutkan minimal 3. Itu jahatnya di uang ya. Tokoh pada cerpen. Itu aja. Tokoh pada cerpen. Sudah? 3, 4. Unsur apa? Unsur apa yang membangun sebuah cerpen tersebut? Nomor 5. Adakah pesan moral? Adakah pesan moral yang terkandung di dalam cerpen? Terus sudah ya? Sudah. Ibu tambah lagi. Sudah 5 aja dulu. 5 saja. 10 menit cukup. Cukup ya. 10 menit. Jadi kalau sudah dikumpul per kelompok saja. Menit ya, Ibu kasih waktu kerjakan soal itu.
membacakan jawaban. Kalau mau setiap kawan ya maju semuanya. Mau perwakilan boleh, mau maju semua boleh. Kita untuk semangat dulu yuk sebelum kerjakan itu. Yuk, tegak dulu. Biar tidak ngantuk. Kok semangat kenapa semangat? Kok semangat ya? Kok semangat? Berapa menit lagi kira-kira? Lima menit lagi ya. Sudah belum? Masih lama ya, 5 menit lagi ya. Selamat. 5 menit lagi boleh. Sudah ya, pinter-pinter kalian ini ya. Cakapnya sebentar aja sudah selesai. Pinter ya. Ya. Oh ya, nomor 3 itu tokoh
Tulis saja nama tokohnya. Siapa saja tadi, ingat kan? Minimal 2 gak apa-apa lah, 2 boleh. 2 atau 3 tokohnya ditulis siapa. Dan coba. Sudah ya. Kalau sudah baca per kelompok. Kalau setiap kawan semuanya mah. Kalau mau sendiri perwakilan boleh, tapi itu maunya kalian bersama. Maju dibaca, yang baca siapa? Nomor 1, nanti ibu kasih. Itu ada 5 soal loh. Ada 5 soal. Yang kelompok 1 nomor 1 sama 2. Kelompok 2, 3 dan 4. Paling enak kelompok 3 ya. Kelompok 3 1 jawaban saja. Ayo, dari kelompok mana? Ya, ayo kelompok 1. Salam loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mau membacakan jawaban dari cerpen sudah. Nah, ayo. Kelompok 1, 2, 3. Mana yang duluan? Ya, ayo 1. Satu aja. Oke, gak apa-apa. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baca soalnya. 1. Apa yang dimaksud cerpen? Cerpen adalah terima pendek. 2. Sebutkan unsur-unsur cerpen. Tema, tokoh dan perkembangan, alur, tata kota, waktu, suasana, pada budaya gagasan dan keamanan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ya. Sebutkan tokoh cerpen. Oke, Papa, Mama, Ayah. 4. Unsur apa yang membangun sebuah cerpen? Unsur inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 membacakan silakan. Adalah seseorang yang gagal dalam cerpen. Artinya anggapan dan pernikahan terserap pengorbanan dan pengabdian terhadap sahabat keluarga mencari kebahagiaan sejati hubungan asrama yang sehat. Iya. Nah, itulah tadi jawaban dari teman kalian. Kalau menurut ibu jawabannya sudah benar semua. Ya, pinter ya. Sekarang kita untuk mengisi waktu nyanyi 17 Agustus. Ya. Yuk, nyanyi 17 Agustus. Kan sekarang bulan Agustus. Pakai musik enggak? Ya, untuk semangat biar tidak ngantuk. Tidak apa-apa ya, ingat sebentar. Kakinya.
sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih. Ya. Dari cerpen itu kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ya. Sekarang ini apa? Dua soal sedikit untuk PR dulu. Ya mau PR enggak? Iya mau kan ya, Mas Rajin itu mau. Iya. Anak Rajin itu ya tetap semangat belajar. PR ya, PR. PR-nya. Nomor 1. Siapa pencipta cerpen yang berjudul Jejak Surga? Nomor 2. Tuliskan kesimpulan cerpen Jejak Surga. Jejak Surga. Oke, baiklah. Karena waktu kita masih ada ya. Masih ada. Itu tadi bel jam pertama. Ya. Nah, ini bel jam kedua, pelajaran kita masih bahasa Indonesia lah. Ya. Jadi, itu tadi 2 soal dikerjakan di sini. Oke, jadi ya. Ya, nanti saya sudah habis jamnya. Ternyata masih 1 jam lah. Silakan. 2 soal itu ya. Ada yang mau tanya? Ya.
10 menit. Kasih waktu 10 menit. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan. Ayo kumpulkan kelompoknya. Tapi kumpulkan semua. Mau dibacakan lagi enggak di kelompok maju? Ya sudah, kumpulkan yang saya kumpulkan. Kumpulkan ya. Ayo kumpulkan. Oh, ini kertasnya ya. Yang ditulis di kertas kumpul di kertas. Yang ditulis di buku dikumpulkan bukunya. Nih. Ya sini. Nah. Sudah
Mau yel-yel lagi enggak? Ya. Mau yel-yel lagi? Ya. Enggak apa-apa yel-yel untuk pulang. Yel-yelnya kita tutup seperti awal pembukaan tadi ya. Ya. Yel-yelnya yuk. Enggak, yel-yel kita buka tadi, sekarang kita tutup dengan yel-yel lagi ya. Oke, yel-yelnya. Siapa kita? Dari materi pembelajaran kita hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini dan berjumpa lagi besok pagi dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Ayo berdoa, kita bimbing doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apabila dalam mengajar tadi ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Ibu mohon maghfirahnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali.